tentang rehabilitasi pada stroke dan juga fisikiatri ya, fisiatri dan nanti nek cukup ya spinal cord injury ya. Oke, sebelum kita mulai marilah kita berdoa agar ilmu yang kita bermanfaat buat nanti ya. Berdoa mulai. Oke, ya. Jadi kita belajar tentang rehab ya, khususnya rehab medik. Jadi rehab medik itu jalan atau dokter yang paling akhir untuk menangani suatu penyakit, ya kan? Jadi semua penyakitnya yang berhubungan dengan tubuh, gangguan tubuh pasti nanti dilarikan ke dokter rehab. Itu jalan terakhirnya. Misal apa ya, pasien stroke, kemudian pasien KLL fraktur ya, kemudian pasien-pasien dengan gangguan jantung ya, gangguan respirasi atau gangguan paru ya, itu nanti yang melakukan pembenaran ya fungsi tubuhnya itu ya dokter rehab ya. Oke, jadi di sini kita belajar tentang rehabilitasi pada gangguan neurologi khususnya pasien stroke ya, nggak hanya pasien stroke ya. Banyak beberapa kasus pada bidang neurologi yang memerlukan rehabilitasi apa? Emang yang paling banyak sampai saat ini yaitu stroke ya. Kemudian ada traumatic brain injury, misal ini karena KLL ya, kebanyakan. Kemudian multiple sclerosis, motor neuron disease ya, contohnya Wernicke Huffman ya, Goldberg, Wallender, jarang ini di Indonesia kalau ini. Kemudian neuropathic disease, GBS, Guillain-Barré syndrome, Parkinson, movement disorder ya, bisa tremor, chorea, dystonia ya. Yang paling banyak biasanya apa? Stroke. Itu yang paling banyak yang membutuhkan rehab, yaitu pasien-pasien stroke. Traumatic brain injury bisa, cuma sebagian kecil yang selamat. Maksudnya ketika sudah menjalani operasi trepanasi untuk evakuasi ICH, SAH, atau EDH ya, itu pasti ada kemungkinan kecil hidupnya, tapi nanti kalau hidup pasti membutuhkan dokter rehab. Kayak gitu. Ya, ini rehabilitasi pada pasien stroke. Ya, diharapkan apa? Nanti kita ya bisa menerapkan IKFR ini, ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam penanganan stroke di tingkat pertama. Kita kan nanti ditempatkan di lini pertama, ya, di klinik, di IGD, ya. Itu kan tempat pertama, puskesmas ya. Kalau IGD bukannya puskesmas, klinik ya, itu kan tingkat pertama. Harapannya apa? Biar nggak terlalu banyak yang dikirim ke rumah sakit, kayak gitu. Nah, kemudian pencegahan kekambuhan stroke, kemudian mampu menentukan kebutuhan KFR penanganan rehabilitasi stroke di tingkat lanjut atau rujukan. Ya, ini bahan kajiannya nanti. Per definisi, ya, rehabilitasi stroke itu apa? Yaitu upaya pengelolaan medik dan rehabilitatif yang komprehensif, ya. Artinya dia secara menyeluruh terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh stroke melalui pendekatan neurorehabilitasi. Itu ya. Jadi nanti penyesuaian fungsi tubuhnya akibat stroke-nya itu tadi ya. Nah, harus direhabilitasi secara komprehensif, semuanya harus dibenahi. Kayak gitu. Tujuannya apa? Sesuai tujuan utama dari dokter rehab, yaitu mengoptimalkan dan pemulihan atau memodifikasi gejala sisa. Ya, ya, gejala sisa. Agar apa? Agar penyandang stroke mampu melakukan aktivitasnya sendiri, mandiri, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan agar mencapai kualitas hidup yang lebih layak. Ini tujuan utama dari rehabilitasi stroke. Jadi misal pasien awalnya tira baring terus, tapi dia nggak bisa jalan, coba disuruh miring kanan, miring kiri, itu udah suatu upaya untuk melakukan rehabilitasi ya, daripada dia
diam terus, nanti kena ulkus decubitus. Ya, daripada kena ulkus decubitus, kita rehab ya, suruh miring per 6 jam kayak gitu. Ya. Biar apa? Biar nggak terjadi kecacatan yang lebih parah gitu. Stroke ada 2 jenisnya ya, pasti teman-teman udah paham ya. Stroke itu pasti ada 2, ada stroke iskemik sama stroke hemorrhagic. Bedanya apa? Nah, bedanya jelas. Kalau iskemik ya, dia itu ada penyumbatan pada pembuluh darah otaknya. Akibat dari apa? Akibat adanya clot trombus. Trombusnya dari mana? Bisa dari jantung, bisa dari tubuh ya, tubuh pembuluh darah otak kan kecil-kecil ya. Kemudian kalau dia bawa trombus misal dari aliran darah jantung ya, kemudian masuk ke otak ya, dia akan terjadi trombus pembuntuan kayak gini. Dan kalau udah buntu, otomatis area yang akan dilewati ya, ini anggapannya sawah ya. Sawah yang ada irigasinya. Nah, sawah yang ada irigasinya diikuti atau dialiri dengan air ya. Kalau airnya di sini dibuntu, otomatis sawah selanjutnya kan nggak ada airnya. Nah, itu. Makanya disitulah namanya iskemik atau kekeringan. Ya, jadi dia nggak dapat suplai air, nggak dapat suplai darah. Itu kalau pasien-pasien pada stroke iskemik. Ya, gampang. Pengertiannya stroke iskemik sama hemorragik itu gampang ya. Teman-teman jangan sampai keliru nanti ya mendiagnosis stroke iskemik sama hemorragik itu. Kalau iskemik itu pasti dia karena adanya trombus atau clot yang membuntu di salurannya, ya. Anggap aja saluran air ya. Nah, saluran airnya dibuntu, otomatis sawah selanjutnya nggak akan teraliri air. Akibatnya apa? Kekeringan kayak gini ya. Kekeringan sehingga kalau udah kekeringan gimana? Nekrosis, mati. Kalau udah mati, hal yang ditimbulkan apa? Hal yang ditimbulkan sesuai lokasi dari otak yang terkena. Misal otak yang terkena daerah pusat bicara ya, berarti dia nggak akan bisa bicara kayak gitu. Ya, tergantung lokasi mana dia yang kena. Beda halnya dengan stroke hemorrhagic. Oh ya, stroke iskemik ini sampai saat ini masih paling banyak ya, kurang lebih 87% pasien-pasien datang ke IGD dengan kelemahan ya, datang-datang dengan nggak sadar atau kelemahan itu biasanya bisa karena stroke. Stroke-nya yang mana? Stroke-nya yang iskemik. Gitu. Kemudian stroke yang kedua yaitu stroke hemorrhage atau pendarahan. Namanya juga pendarahan ya. Stroke pendarahan dia itu penyebabnya bisa karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, bisa juga karena kebanyakan memang karena darah tinggi ya. Kalau kecelakaan beda lagi, bukan stroke dia. Ya. Jadi kalau stroke hemorrhagic dia itu pecah pembuluh darahnya. Pecah karena apa? Tekanannya yang terlalu kuat. Ya. Hipertensi atau tensinya tinggi itu kan tekanannya mompanya dia kan cepat dan juga tinggi ya tekanannya. Sehingga dia akan masuk ke pembuluh darah otak yang kecil, dia akan bisa pecah. Nah, pecahnya ini kita sebut dengan hemoragik, pendarahan. Ya, kalau udah hemoragik kayak gini ya, stroke hemoragik sama akhirnya nanti kayak iskemik, dia tergantung kena daerah mana lumpuhnya. Ya, misal dia daerah pusat bicara ya, yang kena ya juga pusat bicara gitu aja. Menyesuaikan ya. Jadi ingat bedakan ya antara hemorrhagic sama iskemik. Kalau iskemik itu tadi karena clot, kalau clot ini biasanya karena kebanyakan kolesterol biasanya ya. Kebanyakan kolesterol itu otomatis dia akan di pembuluh darah akan menjadi penumpukan-penumpukan. Clot-clot itu sampai jadi trombus. Nah, kalau udah jadi trombus dia akan menggulung-gulung ya, bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau udah sampai di pembuluh darah yang sempit kayak gini, membuntu ya wes akhirnya stroke. Kemudian
Ada juga kalau di jantung ya, di jantung itu sama halnya. Kalau di jantung menyumbat pembuluh darah di jantung, dia akhirnya jadi PJK ya, penyakit jantung koroner. Patofisiologinya sama, dia ada penyumbatan. Makanya ada yang namanya istilahnya kateterisasi jantung ya, atau PCI, primary PCI. Tujuannya apa ya? Dilobangi ya, dimasukkan ring del biar klot atau trombusnya dia itu pecah dan tidak ada tumbuh trombus lagi di situ. Masangnya dipasang ring kayak gitu. Sebenarnya stroke ini ada juga ya. Stroke iskemik ini sebenarnya ada kedat, apalagi kalau dalam masa waktu golden periodnya. Golden periodnya itu kurang lebih 6 jam ya. Kurang lebih 6 jam dari onset awal kejadian. Kalau pasien itu masih ada, nanti kita berikan RTPase, ya, obat-obatan yang bisa merusak klot atau penyumbatan di sini. Ketika kita suntikan obat itu, RTPase itu ya, RTPase itu, atau ATPase ya, itu dia akan menembus dan membongkar klot yang ada di sini. Sehingga apa? Kalau udah membongkar dia akan lancar kembali itu ya. Tapi kalau yang hemoragik, nah ini kalau hemoragik ini pasien-pasien dengan hemoragik ya biasanya solusinya hanya ada dua. Dialihkan ke dokter bedah saraf atau ke dokter saraf. Kalau ke dokter bedah saraf, dia akan dievakuasi pendarahannya atau dibersihkan darahnya ya. Dan pembuluh darah yang pecah nanti akan dibuntu atau ditutup. Itu kalau di bedah saraf. Tapi kalau keluarga menolak untuk melakukan atau alih rawat ke bedah saraf, biasanya ya dokter saraf sendiri yang rawat. Kalau dokter saraf sendiri yang rawat, dokter saraf hanya untuk menghentikan pendarahannya. Jadi ada obat-obatan yang bisa mencegah untuk perluasan lebih lanjut dan tidak menyebabkan pendarahan lagi. Udah tujuannya dokter saraf itu. Kemudian gimana? Darah yang udah pecah ya sini ya wes wassalam di sini ya. Kita hanya memikirkan tidak meluas lagi itu dari dokter saraf. Makanya dibutuhkanlah dokter rehabilitasi medik gitu. Nah, ini stroke iskemik ya. Ini lokasi-lokasinya yang aku bilang tadi. Ada yang namanya disirkulasi anterior. Sirkulasi anterior itu pembuluh darahnya meliputi ada arteri cerebri media, ya, arteri cerebri media dalam, cerebri anterior ya. Kalau yang kena arteri cerebri media total ya, semuanya kena. Yang terjadi apa yang akan terganggu? Dia terjadi hemiplegi kontralateral ya. Dengan lebih berat dari tungkainya, lengannya yang atas itu lebih berat dari tungkainya ya. Jadi hemiplegi itu semuanya lemas, nggak bisa ngangkat, nggak bisa gerakkan tangan. Kemudian hemihipestesia kontralateral ya. Kemudian gejala klinis lain bisa afasia global ya, nggak ngerti apa-apa semua, ngomong nggak ngerti ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengarkan. Kemudian neglect hemisfer non dominan, agnosia ya, itu kalau di saraf teman-teman paham ini, tapi kalau yang di rehab nice to know aja. Ya, ini kalau pasien-pasien dengan hemoragik ya, kenanya daerah putamen ya, dia akan terjadi stupor, koma. Ya, kemudian kalau di talamus bisa afasia, gangguan lapang pandang, sindrom Horner ya, itu gangguan-gangguannya. Nah, ini masuk ke yang bagian rehab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan. Apa? Yang pertama, luas dan letak lesi di otaknya. Dia lesinya tunggal atau banyak ya, atau multiple kayak gitu. Kemudian komorbiditasnya, ada tidaknya penyulit. Misal dia udah ada stroke tapi ada diabetesnya. Kemudian ada darah tingginya, kemudian ada CKD-nya, wes ya, tambah susah berarti kalau udah ada komorbidnya ya. Kemudian ada tidaknya komplikasi dari neuromuskuloskeletalnya, kemudian dari usia pasien, kemudian motivasi personalitas si pasien, fase pemulihan pasien saat diterapi, peran keluarga dan juga termasuk ekonomi dari keluarganya, dan ada tidaknya fasilitas yang memadai. Itu yang mempengaruhi dalam fase-fase rehabilitasi mediknya.
Proses pemulihan setelah stroke, ya. Proses pemulihan setelah stroke dibedakan atas dua. Apa yang harus dipulihkan? Yang pertama dari fungsi neurologisnya dan juga fungsionalnya. Fungsi neurologis apa? Ya, pemulihan neurologisnya, dia itu akan berkurangnya edem otak. Otomatis kalau pasien-pasien stroke, ya, apalagi stroke yang hemorragik, dia pasti ada peningkatan leukosit. Ya, peningkatan leukosit dan juga terjadinya edem otak. Ya, karena apa? Untuk kompensasi dari stroke hemorragiknya itu tadi, pendarahannya itu tadi untuk ya kayak gitu. Kemudian pulihnya sel otak atau terbukanya kembali sirkuit saraf yang sebelumnya tertutup. Itu tujuan daripada pemulihan neurologisnya. Kalau pemulihan fungsionalnya ya, ini berlangsung sejalan dengan pemulihan neurologis. Terus berlanjut setelah lesi otak menetap ya. Jadi fokus utama dari rehabilitasi. Ya. Fungsi neurologis mendahului pemulihan fungsional rata-rata selama 2 minggu. Ya. Terutama pasien terlihat dalam 11 minggu untuk 95% pasien. Menurut sebagian besar angka disabilitas angka nek ngarani angka kelayakan hidup ya. Jadi kelayakan hidup itu kurang lebih 95% dan 12,5 minggu dengan terapi ya. Untuk pemulihan terbesar stroke iskemik dalam 3-6 bulan itu paling cepat, meskipun sebagian besar mungkin mengalami perbaikan hingga 18 bulan ya. Jadi jangan banyak memberi harapan pada pasien stroke ya, karena lama untuk proses pemulihannya. Pemulihan neurologis ya, mekanisme pertama dari kesembuhan saraf tersebut pertama diduga dengan adanya perbaikan saraf yang terkena jejas, makanya prosesnya lama ya. Antara 6 sampai 12 bulan. Karena apa? Sarafnya itu pelan-pelan untuk memperbaiki. Tuh. Oke. Kemudian proses tersebut meliputi resolusi dari edemnya, resorpsi bahan-bahan toksik, kemudian meningkatnya aliran darah daerah setempat dan sembuhnya sel sarafnya. Untuk pemulihan neurologis, mekanisme kedua adalah neuroplastisitas atau neuroplasticity ya, kemampuan sistem saraf memodifikasi struktur dan fungsinya sehingga terjadi pada masa awal maupun jangka panjangnya. Untuk pemulihan fungsional, dia ini membutuhkan proses substitusi, yaitu pencapaian hasil yang sangat tergantung pada intek jaringan kognitif, visual dari propreseptifnya, dan juga membantu terbentuknya proses belajar dan plastisitas otak. Untuk proses kompensasi, proses ini membantu menyeimbangkan keinginan aktivitas fungsional pasien dan kemampuan fungsi pasien yang masih ada. Ya, jadi kita menyeimbangkan, jangan terlalu memaksa, menyeimbangkan dengan keadaan pasien yang sekarang. Ya. Hasil fungsional ya, prognosis fungsional lebih baik pada penderita stroke hemorragik dibandingkan stroke iskemik. Ya. Jadi dari The Copenhagen Stroke Study telah melaporkan bahwa morbiditas ya, atau mortalitas dan hasil rehabilitasi dipengaruhi secara positif oleh unit stroke-nya. Ada penelitian lain ya, Very Early Rehabilitation Trial, AVERT fase 2 dengan teknik RCT atau Randomized Control Trial melaporkan bahwa mobilisasi yang lebih awal dan lebih intensif setelah stroke meningkatkan pemulihan berjalan dan juga fungsional. Makanya dibutuhkanlah dokter rehabilitasi medik. Karena ini ya melaporkan bahwa mobilisasi yang sedini mungkin sejak awal dia akan lebih meningkatkan pemulihan dalam berjalan dan juga secara fungsionalnya. Untuk fase rehabilitasi stroke ya, secara umum rehabilitasi stroke dibedakan dalam beberapa fase.
ya sebagai acuan untuk menentukan tujuan atau goals-nya dan jenis intervensi rehab yang akan diberikan. Yang pertama ada fase akut atau fase awal, yang kedua ada fase subakut atau lanjutan. Fase akut atau fase awal ya, di mana ini menjadi suatu kondisi hemodinamik pasien umumnya belum stabil ya. Masih dalam perawatan di rumah sakit sehingga membutuhkan penanganan spesialistik. Tujuan program medik ini pada fase ini khususnya ya, meminimalkan gejala sisa ya dan mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Tujuannya itu ya, yang dapat terjadi akibat stroke maupun imobilisasi lama. Ini tujuan dari fase akut. Yang pertama ada cegah komplikasi akibat imobilisasi lama, cegah pemendekan otot, kontraktur sendi, spasisitas, pola gerak sinergis yang berlebihan, dan cegah timbulnya nyeri. Lesi-lesi yang mengenai area talamus sering menimbulkan nyeri yang disebut thalamic pain syndrome. Ya, jadi pasien stroke itu pasti otomatis dia nggak akan pernah menggerakkan kakinya karena udah lemes, nggak mau ya. Antara nggak mau sama nggak bisa. Kebanyakan nggak bisa sih, bukan nggak mau ya. Itu. Program rehabilitasi dimulai sejak awal atau proper positioning ya. Latihan luas gerak sendi dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah komplikasi imobilisasinya. Mobilisasi ini ya harus dimulai setelah kondisi pasien stabil. Kalau pasien-pasien akibat trombotik atau emboli atau stroke iskemik tadi ya, dimulai 2-3 hari setelah serangan. Tapi kalau pendarahan ya, pendarahan itu dimulai 2 minggu setelah serangan. Gitu. Nah, ini ya. Fase akutnya ya, positioning-nya sejak awal, kemudian alas bebas ya, bisa kasur air atau alas bebas tekanan ya, kasur air atau sejenisnya. Ya, modelnya gini ya. Jadi kepala dan badannya lurus, nggak boleh miring. Dia miring ya, berbaring pada sisi yang tidak sakit. Gitu. Kalau mau geser ya gimana ya? Kalau geser ya tinggal balik ya. Jadi jangan gini terus selama hidupnya tidurannya gini terus ya. Akal ulkus nantinya di sini ya tadi komplikasi, tambah parah gitu. Jadi sering bolak-balik. Geser tulang belikat ke arah yang depan, lengan bertumpu. Nah, ini tangannya berbaring pada sisi yang sakit. Kalau berbaring pada sisi yang tidak sakit ya segini. Nah, tapi kalau berbaring pada sisi yang sakit, tangannya ini lengan bertumpu pada tempat tidur, telapak tangan ke atas. Kemudian tungkai yang tidak sakit menekuk ke depan. Gitu. Itu fase akut atau fase awal. Sekarang fase subakut atau fase lanjutan. Pada fase ini, kondisi hemodinamik pasien umumnya sudah mulai stabil. Pasien dalam perawatan rawat jalan, kecuali ada kondisi khusus. Tuh. Tujuan rehab stroke fase subakut adalah mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas dasar seperti apa? Merawat diri, ya, berjalan, serta melakukan peran kehidupannya. Ya, itu tujuan dari fase subakut atau lanjutan. Nah, gangguan pada fungsi stroke yang pertama, gangguan komunikasi, ya, atau afasia ini. Afasia itu gangguan memformulasikan dan juga menginterpretasikan simbol bahasa, baik verbal maupun tulisan itu nggak bisa. Kemampuan mengekspresikan bahasa verbal atau bicara spontan itu nggak bisa. Kemudian kemampuan memahami verbal atau pemahaman auditori. Kemampuan mengekspresikan bahasa melalui tulisan. Kemampuan memahami bahasa tulisan atau membaca, ya, pemahaman visual, menamakan, dan juga meniru. Itu nggak bisa kalau udah afasia gini. Kemudian ada disatria. Disatria yaitu gangguan dalam mengekspresikan bahasa verbal
akibat kelemahan spastisitas dan gangguan koordinasi pada organ bicara dan artikulasinya. Parameter bicara yang terkena pada disatria antara lain respirasi, fonasi atau suara, artikulasi. Terapi latihan ini juga diberikan sesuai dengan penyebabnya, misal memperbaiki kontrol pernafasannya, meningkatkan kelenturan dan juga penguatan organ bicara dan juga artikulasi termasuk otot wajah, otot leher, dan juga otot pernafasannya. Gangguan fungsi luhur ya pada pasien stroke ini juga terganggu gangguan fungsi luhurnya. Fungsi kortikal luhur merupakan fungsi yang paling luhur pada manusia yang membedakan manusia dengan makhluk awal lainnya ya. Untuk mempermudahkan pemahaman, fungsi kortikal luhur dibedakan menjadi fungsi bahasa, fungsi memori, fungsi fisiospasial, fungsi emosi, dan juga fungsi kognisi atau kognitif. Gangguan menelan, ya, gangguan menelan yaitu disfagia akibat stroke cukup banyak, kisar 30-60% pasien-pasien bisa terjadi disfagia. Sekitar 30% akan pulih dalam waktu 2 minggu dan sisanya membutuhkan waktu yang lama ya berbulan-bulan. Disfagia merupakan suatu gejala penting ya karena menyebabkan resiko aspirasi dan juga pneumonia selain dehidrasi dan juga malnutrisi. Pasti ya kalau nggak bisa makan minum selama 2 minggu karena gangguan menelan pasti yang terjadi apa? Dehidrasi dan juga malnutrisi. Selain itu diikuti ini yang paling bahaya nantinya aspirasi dan juga pneumonia. Tuh, makanya pasien-pasien stroke itu dipasang apa? NGT. Ya. Gangguan fungsi miksi dan juga defekasi. Ya, gangguan miksi terjadi pada pasien umumnya uninhibited bladder yang menimbulkan inkontinensia urin. Ya, sehingga juga terganggu. Kalau gangguan miksi ini biasanya juga dipasang kateter. Ya, untuk apa? Mengeluarkan urinnya karena dia udah nggak bisa mengkontrol urinnya keluarnya kapan ya, dia mau kencing apa nggak bisa. Gitu. Gangguan defekasi pada stroke fase subakut umumnya yaitu konstipasi ya, konstipasi akibat imobilisasi lamanya itu. Gangguan motorik. Kalau gangguan motorik yaitu ambulasi atau jalan merupakan suatu aktivitas kompleks yang memerlukan tidak hanya kekuatan otot ekstremitas bawah saja, tetapi juga kemampuan kognitif, persepsi, keseimbangan, dan juga koordinasi. Kalau ini semua nggak ada, hanya mengandalkan ekstremitas, nggak jelas, ya nggak akan bisa. Tuh. Terapi latihan menuju ambulasi perlu diberikan bertahap, jadi nggak boleh langsung semuanya prol gitu ya. Mulai dari kemampuan mempertahankan posisi duduk statik. Ya, jadi jangan langsung jalan ya, Pak Maestro, jangan langsung disuruh jalan ya wis. Dari tidur duduk dulu. Ya, tidur lagi, nanti duduk lagi gitu. Duduk statis sama duduk dinamis ya. Kemudian keseimbangan berdiri statik, dinamik, kemudian latihan berjalan. Jadi pelan-pelan. Ya, nggak boleh langsung habis stroke langsung untuk rehabilitasinya kita suruh jalan gitu ya, jangan. Kasihan. Kemudian gangguan perawatan diri atau aktivitas sehari-hari ya. Pasien yang telah kembali ke rumah dimotivasi untuk mengerjakan semampunya aktivitas atau perawatan diri sendiri. Apabila sisi kanan terkena, pasien dapat diajarkan untuk menggunakan tangan kirinya untuk semua aktivitas. Pastikan juga tangan yang sakit diikuti sertakan dalam semua kegiatan. Ya, semakin cepat dibiarkan melakukan perawatan sendiri, semakin cepat pula pasien menjadi mandiri. Itu ya. Jadi kita harus segera melakukan perawatan ya, mengajari perawatan kepada pasien-pasien dengan stroke ini. Kemudian gangguan kebugaran fisik dan juga mentalnya. Pasien terus seringkali mengeluh cepat lelah sehingga lebih banyak istirahat. Pasien dimotivasi untuk selalu makan di kamar makan bersama keluarga ya dan dibiarkan untuk mengambil makanan pilihan sendiri. Pasien selalu dilibatkan dalam aktivitas keluarga, bahkan pasien dengan yang afasia pun harus diperlakukan yang sama, jangan dibedakan. Ya, meskipun dia nggak ngerti
ngomongnya nggak ngerti bahasa yang akan kita omongnya, tetap kita perlakukan halnya yang sama. Program rehabilitasi stroke yang pertama fungsi sensorik motorik otonom. Dia akan melatih kemampuan, ya, kemampuan sampai ke tingkat yang optimal, baik itu berjalan, ya, kemudian latihan fungsi tangannya, biofeedback, ya, stimulasi listrik, stimulasi sensorik, dan juga pelvic floor exercise. Ini biofeedback, ya. Program rehabilitasi stroke ada fungsi kognitif dan juga memori juga. Dia melatih kembali kemampuan berpikir dan juga daya ingatnya. Fungsi menelan yaitu latihan dan juga stimulasi elektrik, pernafasan, dan juga terapi bicaranya juga. Program rehabilitasi stroke, ya, dia akan memberikan alat bantu atau ortosis, ya, vokasional aktivitas hidup sehari-hari kembali ke pekerjaannya semula. Nah, ini contoh-contoh dari posisi latihan dan juga gerakannya. Dasar-dasar latihan pada stroke, yaitu pertama menginhibisi reaksi postural yang abnormal, memfasilitasi reaksi postural yang normal, melatih kembali atau relearning, gerakan terkoordinasi terarah. Ini yang pertama. Program rehabilitasi stroke ubah posisi setiap 2 jam. Ya, jadi bukan 6 jam, sorry. Tadi aku bilang 6 jam. Jadi pasien-pasien dengan stroke usahakan merubah posisinya tiap 2 jam sekali. Ubah juga posisi tungkai dan juga lengannya. Ya, gitu. Jadi selalu topang sisi hemiplegic atau yang lemah. Ya, makanya kalau dimiringkan gini, ya, dikasih bantal belakangnya biar nggak balik lagi. Kayak gitu. Untuk gerak sendi, ya, latihan luas gerak sendi ya, aktif ya, aktif asistif, pasif, suruh gerak. Kemudian ada bridging exercise. Ya, diangkatnya. Ya, bahannya diangkat kayak gini. Latihan duduk, ya, latihan duduk di bola ya. Selalu berikan penopang sisi yang lemah. Biar apa? Nah, ini ya, jadi dikasih bantal di sini ya. Yang kiri ini, yang kanan ini yang lemah, yang kiri ini yang bisa gerak. Jadi dikasih topang biar enggak jatuh. Tujuannya ya gitu. Latihan berdiri. Ya, jadi latihan berdiri itu enggak ujuk-ujuk langsung berdiri ya, jadi masih dipandu dulu. Ya, dudukkan ya. Kemudian dilatih tangannya. Kemudian kayak pemanasan dulu ya. Kemudian kalau udah baru dilatih diajak berdiri. Tangannya pembantunya gimana ya? Dipegang dada sama punggungnya ya. Kalau udah pegang tapi semakin lama nanti semakin dilepas biar dia mempertahankan keseimbangannya ya. Kayak gitu. Program rehabilitasi stroke selanjutnya yaitu latihan berjalan. Walker Parbar ya. Ini biasanya di ruang rehab ada. Ya, pasien-pasien Parkinson stroke ini dia pasti diajarkan berjalan ya. Acaranya gimana ya gini, pegangan besinya kemudian jalan. Gitu. Adil dan juga vokasional ya. Ya, dia bisa megang gelasnya ya, fungsi sehari-hari itu udah bisa ya. Nyuci piring, makan gitu. Ngambil barang ini bisa ya. Kemudian latihan menelan dan juga latihan bicara. Ya. Latihan menelan berarti diajari cara menelan yang benar. Dan kalau yang bicara ya, belajar bicara lagi. Gitu. Pelan-pelan yang ngajari ya. Nggak boleh langsung banyak gitu bicaranya. Kayak anak kecil lagi. Mencegah stroke berikutnya. Nah, ini ya. Faktor resiko stroke apa? Hipertensi ya. Diabetes mellitus, penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner ini ya. Kemudian hiperlipidemia. Nah, lemak ya. Karena lemak itu tadi ya bisa menimbulkan
penumpukan kolesterol jadi trombus. Nanti kalau udah jadi trombus keliling kemana-mana bisa buntu. Faktor resiko stroke, bisa merokok, alkohol, riwayat stroke sebelumnya, stres, pil KB. Ya, faktor resiko dari stroke yang pertama stres dan juga gaya hidup ya, itu mempengaruhi sekali. Kesimpulannya, stroke dapat dicegah. Gimana caranya? Ada yang tahu gimana caranya? Pencegahan stroke ada yang tahu gimana caranya? Lakukan aktivitas fisik olahraga, Kak. Ya, dan juga pola hidupnya. Ya, nah ini memperbaiki pola hidup betul. Itu pencegahan dari stroke-nya. Ya, pola hidup yang sehat, kemudian aktivitas fisiknya, mengelola stres itu harus dijaga. Gitu. Prinsip dari rehabilitasi stroke, sebanyak mungkin bergerak, kemudian gerak fungsional yang bertujuan, stabilitas batang tubuhnya, persiapan pasien secara fisik dan mental, persiapan kemampuan kognitif, persepsi, dan juga semua modalitas sensoris yang utuh. Keberhasilan diukur dari kemampuan pasien kembali ke aktivitas atau kehidupan sebelum sakit. Itu tujuan utama dari rehabilitasi stroke ini. Dan yang terakhir apa? Berdoa. Iya, ini sama. Oh, ini ada prognosis dari motoriknya. Sekitar 80% penderita stroke berjalan dalam 1 tahun. 85% dapat menelan normal, 40% dapat kembali bekerja, sisanya gimana? Berarti nggak bisa ya. 90% dapat kembali ke rumah. Hasil studi Stroke Outcome menunjukkan bahwa dari 418 penderita stroke 5 tahun, 2/3-nya memiliki hasil fungsional yang baik. Didefinisikan dari skor skala Rankin modifikasi, ya, MRS, atau ukuran hasil umum digunakan untuk kondisi neurologis. Untuk prognosis kognitifnya, ya, 22,5% memiliki gangguan kognitif yang mengindikasikan demensia, lupa. Ya, 20% pernah mengalami stroke berulang, 15% kembali dirawat, dan 29,6% memiliki gejala yang menunjukkan depresi. Stroke tetap menjadi penyebab utama kecacatan jangka panjang di kalangan orang dewasa. Ya, ini scoringnya ya, Mas Dono aja. Untuk level kemandiriannya, terakhir, level kemandiriannya ada 5 level. 80-100 dia mandiri penuh dalam aktivitas dan juga perannya, bisa sebagai fungsi atau makhluk sosial. Itu bagus ya, 80-100. 60-79 tidak sepenuhnya mandiri atau ketergantungan ringan, masih butuh bantuan orang lain. Ketergantungan sedang itu 40-59, 20-39 itu ketergantungan berat, 0-19 ketergantungan total. Jadi sama sekali dia nggak bisa melaksanakan hidupnya secara mandiri. Ya, butuhnya orang lain. Kayak gitu. Nah, gitu untuk materi rehabilitasi pada stroke. Oke, ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi pasien-pasien stroke itu pasti nanti dikonsulkan ke dokter rehab. Ya, dokter rehab akan memvisite pada hari ketiga biasanya ya. Kalau pasien dirawat di rumah sakit itu hari ketiga, hari keempat itu pasti udah mulai dikonsulkan ke dokter saraf. Kok dokter rehab ya, untuk mulai dilakukan rehabilitasi kayak gitu. Izin bertanya, Oke, Kak. monggo. Ya, ini Kak, waktu itu pernah dijelasin tapi saya lupa terkait ini yang terjadi pada pasien stroke seperti kayak fleksi, pronasi, elbow itu Kak. Mungkin bisa dijelaskan yang terjadi pada pasien stroke. Pada pasien stroke perubahannya. Iya, perubahan-perubahannya apa saja?
Oke, sih. Anu Kak, sama sekalian latihan proper positioning-nya juga. Oh, proper positioning. Nggih, Oke. makasih. Oke. Sih, tunggu bentar ya. Yang pertama tentang fase-fase penyembuhan pada pasien stroke ya. Ya, jadi ini ada jurnal nih. Secara umum ya, fase penyembuhan stroke pasiennya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya flasid atau hipotonus, dia itu masuk fase 1, kemudian spastisitas atau hipertonus fase 2 sampai 5, dan fase penyembuhan ya atau fase 6. Jadi ada 6 fase. Ya. Yang pertama ada yang namanya fase flasid ya. Oke. Ya, ada fase flasid di mana pasien tidak dapat menggerakkan anggota geraknya yang sakit. Ya, jadi pasien benar-benar nggak bisa menggerakkan. Kemudian fase 2 ini udah masuk ke fase spastisitas. Fase spastisitas mulai timbul di mana sinergis dasar ekstremitas muncul sebagai reaksi asosiasi atau kompensasi minimal akibat atau pasien mulai dapat ya, menggerakkan sebagian anggota gerak yang sakit secara baik dan disadari. Tuh. Kemudian fase 3 dia itu fase spastisitas semakin meningkat atau semakin berat dengan gerakan pola sinergis yang disadari. Ya, pasien juga dapat menggerakkan anggota geraknya hanya dalam pola sinergisnya. Reaksi asosiasi kompensasi lebih nyata ini ya, dan dalam pola yang sama dengan sinergisnya. Untuk yang fase 4, dia itu pola sinergis dan juga spastisitas sudah mulai menurun. Pasien mulai dapat menggerakkan anggota geraknya di luar pola sinergisnya. Ada 3 gerakan kombinasi yang merupakan ciri khas pada fase keempat, yaitu apa? Tangan di belakang tubuh, kemudian fleksi shoulder, kemudian dapat melakukan gerakan pronasi supinasi pada posisi fleksi elbow 90 derajat. Itu. Untuk fase 5 yaitu fase spastisitas minimal. Pasien dapat melakukan gerakan kombinasi yang lebih kompleks di luar pengaruh pola sinergisnya. Gerakan-gerakan pada tahap ini yaitu untuk apa? Mengangkat lengan ke samping ya, horizontal adduksi shoulder, kemudian
fleksi shoulder lebih dari 90 derajat dengan posisi ekstensi elbow ya. Kemudian terakhir yaitu fase 6 ya. Fase 6 ini fase spastisitasnya hilang dan pasien sudah dapat melakukan banyak kombinasi gerakan dengan koordinasi yang cukup baik. Jika dilihat sepintas tampak normal. Kayak gitu itu sudah fase 6. Saya ada gambar ya tadi. Apa?
Nah, ini kalau yang proper positioning, ya tadi kalau yang fase-fase itu dibagi menjadi 3 ya, flaccid, hipotonus, sama baik anetida, 3 fase sama 6 fase ya. Tapi mana tadi? Sorry. 6 fase. Ya, jadi fase-fase penyembuhan tadi tetap ya 6 fase ya. Ada fase 1, fase flaccid, fase 2, fase spastisitas, hipertonus, dan fase penyembuhan. Kalau yang proper positioning ya, jadi proses-proses pemindahan ya, proses pemindahan tubuh dari si pasien ya. Proper positioning pada pasien hemiplegi, artinya semuanya lemah ya. Keempat ekstremitasnya dia lemah. Pasien yang tidak dapat memposisikan diri, mereka di tempat tidur perlu sering dipindahkan. Jadi wajib kita pindahkan untuk mencegah terjadinya dekubitus ya. Tujuan positioning yaitu untuk mempertahankan keselarasan tubuh yang normal, kemudian perubahan pola otot abnormal yang berhubungan dengan hemiplegi atau kelumpuhan satu sisi. Ya, hemiplegi itu satu sisi, paraplegi yang 4 ya. Kemudian meningkatkan kesadaran sisi yang terkena. Oke. Yang pertama ada berbaring pada punggung. Untuk menempatkan penderita dalam posisi nyaman di punggung mereka ya. Jadi diikuti ini katakan ya. Katakan pada pasien apa yang akan dilakukannya untuk akan memindah posisi dari pasien. Pastikan kepala pasien dalam posisi netral, kemudian usahakan tidak membungkuk ke depan atau ke belakang. Posisi kepala pasien, lengan, dan juga pinggul yang mengalami hemiplagi dengan bantal. Ya, jadi dikasih bantal. Jadi ini yang hemiplagi sebelah kanan ya pasiennya ini ya, makanya yang dikasih bantal itu yang bagian sisi yang kanan. Kemudian berbaring pada sisi yang mengalami hemiplagi. Banyak pasien lebih nyaman berbaring pada sisi mereka. Gimana caranya? Tetap kita bilang pada pasien mau diapakan ya. Pastikan pasien siap, jangan mengejutkan pasien. Putar posisi pasien ke sisi yang mengalami hemiplagi. Jika perlu diminta bantuan orang lain, kalau perlu. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa sendiri. Tempatkan bantal di bawah kepala pasien dan pastikan leher sedikit fleksi dalam posisi yang nyamannya. Jadi agak miring, jangan sampai ngadai ya posisi fleksi. Kemudian pindahkan kaki yang mengalami hemiplagi dalam posisi lurus. Ya. Jadi yang lemah dia posisi dalam lurus. Dan tulang belakang sedikit ke belakang. Gerakan bahu yang mengalami hemiplagi sedikit ke depan tubuh dan juga lurus ke arah siku. Nah, tubuh ke arah siku. Kemudian letakkan bantal di bawah lengan dan di atas perut pasien agar menghindari pasien jatuh ke depan. Tekuk kaki yang mengalami hemiplagi dan pinggul lutut, hal ini untuk mengurangi rasa mengambang, dan juga tempatkan bantal di kaki pasien untuk mengurangi gesekan dan juga meningkatkan kenyamanan. Jadi itu caranya. Kemudian ada juga ini, memposisikan pasien pada sisi yang sehat. Kalau tadi kan pada sisi yang hemiplagi atau pada sisi yang sakit. Kalau ini diputer atau ditempatkan pada posisi yang tidak mengalami hemiplagi atau yang sehat. Memposisikan pasien pada sisi yang sehat sama seperti memposisikan pasien pada sisi yang mengalami hemiplagi. Pasien dengan banyak gangguan pada sisi yang mengalami hemiplagi mungkin merasa terjebak dalam posisi ini. Ya. Mereka sering berputar ke punggung ya pada posisi pasien yang pertama, tekuk lutut ya.
sebelum berputar. Kemudian hati-hati ya pada lengan yang mengalami hemiplegi ini ya. Jadi pelan-pelan. Sisi yang mengalami hemiplegi sering tertinggal, makanya dia akan lemes ya. Jadi ngangkatnya harus pelan-pelan. Ya, jangan sampai tertinggal ketika diputar ke sisi yang tidak mengalami hemiplegi. Kemudian lihat langsung ke arah mereka ya, ke arah berputarnya. Diputar ke arah sisi yang sehat itu tadi ya. Hal ini dapat mudah dilakukan jika pasien mengangkat dan menolehkan kepala untuk melihat ke arah yang diinginkan. Itu jadi tinggal memutarkan aja, tapi intinya memutarkan ke arah yang sehat itu jangan meninggalkan sisi yang sakit ya. Sisi yang hemiplegi dia kan nggak bisa gerak, kita fokuskan membantunya dari sisi yang sakit itu ya. Kemudian bergerak di tempat tidur atau bridging bilateral. Kalau bridging bilateral yaitu membantu pasien untuk menaikkan hip ya, tujuannya itu. Ini dibantu biasanya oleh personal care ya, nggak bisa sendirian ya untuk bergerak menuju tempat tidur ya, ke tepi tempat tidur itu perpindahannya pelan-pelan harus dibantu oleh personal care. Caranya untuk membantu menaikkan hip ya, pertama membantu pasien untuk menekuk hip dan juga keninya. Kemudian ditempatkan pada telapak kaki yang datar ya di tempat tidur. Kemudian pastikan pasien untuk menaikkan pinggul mereka dari tempat tidur dan berat badan diambil oleh kakinya. Kemudian coba, nah kayak gini ya. Coba untuk menghentikan pasien mendorong terlalu keras. Mendorong terlalu keras dapat membuat kepala pasien bergerak melewati tempat tidur. Ya, jadi disuruh bergeser ya pasiennya kayak gitu ya. Jadi tumpuannya di mana? Ya tumpuannya hanya di pinggul sama kakinya ini kayak gitu. Jadi disuruh geser di tempat tidur ya, geraknya bridging bilateral. Kemudian ada yang namanya duduk ya. Dapat mengajarkan teknik ini untuk bergerak dengan aman ya kepada pasien. Caranya gimana? Ya, yang pertama tekuk kedua luntutnya, kemudian angkat dan putar kepalanya ya untuk melihat arah putarannya. Ya, misal dia putar ke kiri ya suruh putar ke kiri dulu, kemudian seputar sepenuhnya ke salah satu sisi. Ingat untuk menggerakkan lengan dan mengalami hemipleginya. Kemudian menggerakkan kedua lutut ke arah dada pasien, kemudian geser kedua kaki ke tepi tempat tidur ya. Jadi setelah tidur gini dia suruh noleh ke kiri kemudian geser ya. Geser ke tepi tempat tidur, dorong dengan satu atau kedua lengan, kemudian sambil lihat ke atas sambil mendorong. Kemudian baru bisa duduk tegak. Kemudian kalau berdiri dari duduk ke berdiri ya. Ya, ini perlu membantu pasien ke posisi berdiri. Tidak semua pasien dapat melakukan tindakan secara independen. Minta pasien untuk mengikuti ini ya. Gerakan atau geser pinggul pasien menuju tepi tempat tidur atau kursi, kemudian disuruh duduk tegak, posisi kaki terpisah ya selebar bahu pasien sehingga secara langsung tumit pasien berada di bawah lutut. Pastikan tumit menyentuh lantai ya, kaki menyentuh lantai. Tekuk pinggul ke depan sambil lihat ke atas, kemudian pastikan punggung lurus, posisikan bahu mereka maju lurus dengan lutut dan tulang belakangnya ini leher pasien harus tetap menekuk ke hipsnya. Dorong dengan kedua kaki, jaga berat badan agar tersebar merata kedua kaki, jadi seimbang maksudnya, dan akhirnya bisa berdiri tegak. Nah, kalau duduk di kursi atau di kursi roda, ya jadi hipnya mengarah ke tulang ke belakang, berpusat di kursi, hip sering menyamping ke depan kursi yang akan membentuk slump posture ya, kayak gini. 90% ya harus duduk jejak 90%, pasien harus duduk dengan hips keni ankle fleksi 90 derajat. Dapat membantu pasien duduk dalam posisi aman dan nyaman. Jadi posisi kayak gini nih membantu pasien ini nyaman dan aman.
Secara teratur meningkatkan akan membantu pasien menggerakkan pinggul mereka kembali ke kursi, ya, jadi bisa melatih gerakan-gerakannya. Jika mengalami kesulitan, bisa menempatkan orang di kursi roda atau yang tepat. Ya, jadi mendampingi, kemudian menopang lengan yang hemiplegia pada lap try, ya, jadi lengannya ini taruh di mejanya, kemudian menempatkan kaki pada posisi yang bertumpu. Pastikan kaki yang mengalami hemiplegia juga ditopang. Ya, jadi biar ada tahanannya. Gitu. Nah, itu untuk proper positioning ya. Jadi cara pemindahannya kayak gitu. Ada banyak cara ya. Maksudnya nggak hanya berbaring di tempat tidur aja ya. Jadi bisa dari berbaring tempat tidur, kemudian miring, kemudian bisa duduk di tepi tempat tidur, bisa disuruh duduk ke tempat kursi roda atau kursi ya, bisa disuruh berdiri kayak gitu. Itu untuk cara-caranya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Kalau belum, tak lanjut ke terapi fisiatrik ya. Nah, terapi fisiatrik. Terapi fisiatrik yaitu untuk memahami atau mempelajari tentang terapi-terapi yang ada di bidang rehabilitasi. Ya, jadi banyak terapi yang akan dikerjakan di bidang rehab itu. Ya. Nah, upaya rehabilitasi medik berawal dari perawatan korban Perang Dunia pada tahun 1920 yang mengalami kemajuan besar pada PD2, resmi disetujui spesialisasi oleh American Board of Specialist. Kalau di Indonesia namanya Perdosri ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Medik Indonesia. Layanannya ada asesmen komprehensif, modalitas fisik ya, fungsi ortotis prostetik, farmakoterapi dan terapi latihan. Asesmen komprehensif berarti secara menyeluruh juga, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fungsional, status nutrisinya gimana ya, kemudian sampai ke asesmen fungsi. Nah, ini untuk modalitas fisik. Komponen kunci dari modalitas fisik yaitu menentukan diagnosis, kemudian menentukan tujuan tata laksana, mengenal efek fisiologis dari modalitasnya, memahami indikasi dan juga kontraindikasi alat, memahami prosedur pengaturan alat, memahami pencegahan dan juga komplikasi penanganan. Untuk terapinya, nah, yang pertama ada terapi dingin. Ya, terapi dingin ini suatu metode pendinginan tubuh, baik lokal ataupun luas, yang bertujuan untuk terapi. Biasanya apa? Untuk mendapatkan efek vasokonstriksi dan juga menurunkan aktivitas sel. Ya, jadi ada terapi dingin. Ini indikasi terapi dingin. Ya. Yang pertama untuk mengurangi nyeri. Bentar, adzan ya. Break bentar. Oke, lanjut. Jadi terapi dingin ya. Jadi terapi dingin itu fungsinya apa? Untuk mengurangi nyeri. Ya, jadi kalau masuk ke rehab itu nggak semuanya pakai obat. Ya, kalau nyeri-nyeri cukup diterapi dengan terapi dingin. Apa? Yo, es ya.
es dimasukkan kantong ya, ini isinya es. Ini terapi dingin namanya. Kemudian menurunkan spasme otot dan juga mengurangi spastisitas. Ya. Kenapa? Ya, pasti teman-teman pernah lihat ya, kaki direndam sama air es ya. Kemudian biasanya pada pemain-pemain bola ya, setelah latihan atau setelah main dia berendamnya di mana? Dia berendam di air es. Tujuannya apa? Ini loh, untuk menurunkan aktivitas sel. Ya, untuk mengurangi nyeri setelah latihan atau setelah bermain. Itu menurunkan spasme otot juga. Makanya pemain-pemain sepak bola, kemudian pemain-pemain ya yang aktivitasnya berat ya, itu terapinya apa? Terapinya ya terapi dingin. Makanya biasanya disiapkan bak ya, bak besar yang isinya es. Ya yang mau biasanya disuruh rendam situ ya. Kalau kan yang mau biasanya disuruh diinstruksikan untuk rendam di situ biar otot-ototnya nggak kaku, biar langsung lemas. Kontraindikasinya, nah jangan sampai ya pasien yang alergi atau sensitif dengan dingin disuruh masuk atau berendam di air dingin atau di kompres terapi dingin, jangan ya. Area pada gangguan sirkulasi, misal ada luka atau ada apa ya, gangguan-gangguan kayak selulitis itu kan nggak bisa ya. Gangguan-gangguan vaskularisasi itu, sirkulasi itu nggak bisa dilakukan terapi dingin kayak gini. Perhatikan khusus untuk penyakit jantung, hipertensi berat, kulit dengan gangguan sensori, dan tidak dapat merespon nyeri. Ini yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai pasien-pasien dengan gangguan neuropati, gangguan kehilangan sensorinya disuruh berendam ke air dinginnya, kasihan dia udah nggak ngerasa apa-apa. Ngerasa dingin aja enggak, ya ngerasa sakit enggak. Tambah nanti kulitnya ya. Oke. Itu untuk terapi dingin. Yang kedua ada paraffin bed. Paraffin bed yaitu modalitas terapi ya, dia akan menghasilkan panas superficial. Gunanya apa? Yang menggunakan konduksi untuk mengantarkan panas ya. Jadi dia itu membuat tangan kita terasa hangat panas gitu. Efeknya vasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan metabolisme lokal, meningkatkan plastisitas jaringan. Indikasinya apa? Pada pasien-pasien artritis reumatik ya. Kemudian kontraktur tangan, kemudian skleroderma. Nah, untuk kontraindikasinya gangguan sensitivitas kulit, penyakit sirkulasi pada perifer, kemudian tumor pada jaringan yang akan diterapi. Tuh. Ada juga yang ketiga infrared heat therapy, yaitu modalitas terapi panas superficial juga yang memanfaatkan radiasi sinar inframerah. Efeknya apa? Efeknya dia akan meningkatkan aktivitas metabolik, kemudian menstimulasi reseptor-reseptor sensorik, dan melakukan relaksasi otot. Yang ketiga, indikasinya ya sama, mengurangi nyeri otot, kemudian merelaksasi otot, dan juga memperbaiki sirkulasi darah. Kontraindikasinya apa? Pasien yang punya penyakit kulit akut ya, defek regulasi tekanan darah, dan juga tumor kulit. Nggak boleh. Tambah jadi nanti kalau kena infrared ya. SWD atau short wave diathermy. Ini terapi panas dalam menggunakan gelombang radio. Ini jadi kayak gini ya, pasien itu ditempel alatnya itu karena menggunakan gelombang. Efeknya apa? Menurunkan spasme otot, meningkatkan luas gerak sendi ya. Jadi pasien-pasien dengan gangguan ROM ya, raw of motion pada sendinya itu diberi ini biasanya SWD. Kemudian menurunkan edem yang kronis. Indikasinya pasien-pasien yang kena artritisnya ya di area persendiannya, dimanapun area persendiannya, kemudian terjadi inflamasi kronis dan kontraktur. Kontraindikasinya pasien
dengan gangguan sirkulasi, gangguan sensorik, dan juga gangguan adanya pendarahan. Kemudian microwave diathermy, MWD. Ya, dia ini terapi panas yang menggunakan apa? Radiasi elektromagnetik. Kalau tadi radio gelombang ya, gelombang radio. Ya, kalau ini radiasi elektromagnetik. Sama ya, fungsinya hampir sama. Cuma ini yang lebih canggih daripada gelombang radio. Fungsinya apa? Menurunkan spasme otot, meningkatkan luas gerak sendi, dan juga menurunkan edem yang kronis. Indikasinya pemanasan otot dan juga sendi yang superficial, kemudian efektif untuk lapangan terapi yang luas, mempercepat resolusi hematom, dan juga hipertermia lokal. Kontraindikasinya jika ada logam, ya nggak boleh kehamilan, ya. Kemudian imaturitas dari skeletal, nggak boleh. Keenam yaitu USD atau ultrasound diathermy. Ya, berarti ini terapi panas yang menggunakan apa? Gelombang suara. Efeknya meningkatkan permeabilitas membran sel, kemudian ekstensibilitas tendon, dan kavitasi efek termal. Indikasinya spasme pada neuromuskular, ya, mengurangi spasmenya, mengurangi nyeri, dan ada scar tisu dan juga kontraktur. Ya. Kontraindikasinya infeksi akut, kehamilan, kemudian jaringan yang rentan pendarahan. Tuh, nggak boleh. Kemudian ketujuh ada transcutaneous electrical nerve stimulation. Ya, dia ini penggunaan energi listrik guna merangsang sistem saraf pada permukaan kulit. Ya, jadi disetrum ya. Ini efek indikasinya untuk memodulasi nyeri. Kontraindikasinya apa? Pasien dengan pasang pacemaker atau pasang pacu jantung. Ya, nggak boleh gunakan ini. Kemudian area sinus karotis dan juga undiagnosed pain. Ya, atau yang tidak ada nyerinya. Neuromuscular electrical stimulation, ya, terapi yang mengaplikasikan stimulasi dengan arus listrik di atas atau motorik threshold. Efeknya akan relaksasi otot, stimulasi kontraksi otot buatan, dan latihan tanpa menggunakan beban. Indikasinya apa? Memberikan pola latihan pada pasien, stimulasi neuromuskuler, memunculkan respon fisiologis dari ES, kemudian ekstraseluler ini ya. Kemudian kontraindikasinya ada fraktur baru, pendarahan aktif, dan juga plebitis. 9 ada fonoporesis. Fonoporesis itu teknik terapi yang menggunakan ultrason, gelombang suara juga ya, untuk meningkatkan distribusi obat ke dalam jaringan, untuk mempercepat distribusi obatnya. Meningkatkan permeabilitas jaringan kulit. Indikasinya bursitis, tendinitis, dan juga disfungsi sendi. Kontraindikasi alergi obat-obatan dan bahan kimia digunakan saat terapi, dan kontraindikasi terhadap terapi ultrasound atau gelombang suara. Yang 10 ada biofeedback. Prosedur terapeutik menggunakan sinyal listrik yang diperkuat dan diterjemahkan menjadi sinyal auditori maupun visual. Efeknya latihan terukur, kemudian visualisasi dan juga auditory respon. Ya. Indikasinya konstipasi kronik, ya, nggak bisa BAB lama, nggak boleh. Kemudian tinnitus, kemudian inkontinensia fekal. Kontraindikasi alergi terhadap elektroda, pasien yang tidak dapat mengerti instruksi, dan kondisi dermatolis seperti eksem. 11 ada low level laser therapy. Ya, dia menggunakan radiasi laser atau sinar. Apa? Mengurangi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme, meningkatkan vaskularisasi, dan memfasilitasi proses penyembuhan. Biasanya indikasinya untuk cedera ligamen dan juga tendon, ya, mengurangi edem, mempercepat penyembuhan luka. Untuk kontraindikasi, ya, keganasan, nggak boleh. Pada mata ini juga nggak boleh, kecuali udah menggunakan kacamata pelindung, itu boleh. Kemudian kehamilan,
Ke-12 ada yang namanya traksi. Ya, ini pada pasien-pasien bedah biasanya. Penggunaan tenaga untuk meregangkan jaringan lunak ya dan untuk memisahkan permukaan sendi dan juga tulang. Efeknya apa? Akan merelaksasikan otot. Indikasi hernia diskus. Ya, kontraindikasi pada pasien-pasien keganasan ya. Kemudian jaringan lunak akut, hipertensi atau penyakit kardiovaskular. Oke. Kemudian ada terapi latihan. Ya, kalau terapi latihan berarti terapi kebugaran fisik, exercise, ya, olahraga, ya itu bisa. Stretching, ya, latihan luas gerak sendi, ya, melatih apa ROM-nya, ya, pergegangan dan juga penguatan ototnya. Ya, kayak gini. Ini olahraga-olahraganya, ya. Latihan keseimbangan, ya, latihan keseimbangannya apa? Ya, menjadi mempertahankan tubuhnya agar seimbang ya. Ada yang flamingo saya diangkat kaki satunya ya, kemudian tangan diangkat, kaki juga luruskan ke depan ya, atau to the line ya, lurus ya, nyambung ya, depan belakang gini kaki ya. Kemudian clock raise ya, ada side leg raise ya. Latihan mobilisasi ya, jalan ya, biasanya di ruang rehab ini ya, jalan kayak gini, disuruh latihan jalan ya. Kemudian ada latihan somatosensori. Nah, ini disuruh meraba, megang ya, ngerasa enggak, suruh masuk ke pegang benda-benda ya, kayak gitu. Hidroterapi. Ya, hidroterapi ini berarti di kolam renang ya, di air. Ya banyak berarti ya, dia ada banyak gerakan yang bisa dilakukan dalam kolam renang. Bisa muter, ya, bisa jalan di air, bisa kakinya diangkat, bisa jalan mundur, ya. Kemudian bisa kaki juga diangkat, kayak gitu ya. Ini banyak latihan yang ada di air. Kemudian prostetik ortostiknya, ini alat bantu yang digunakan pada pasien-pasien bisa geriatri, pasien-pasien pos KLL, kebanyakan kayak gitu. Jadi alat bantu ya ortostik itu. Kalau prostetik itu buatan. Bisa tangan palsu, bisa kaki palsu ya. Kalau ortotik itu alat bantu, tapi kalau prostetik ya itu untuk misal kaki ya, fungsinya ya benar-benar kayak kaki, bisa untuk berjalan ya. Kemudian tangan ya, tangan lo ini tambah udah canggih ya, tangannya dia juga udah bisa muter, pegang dari bola lampunya ya, jadi bisa terkendalikan juga kayak gitu. Ya, jadi habis amputasi terus diberikan prostetik ya, ya bisa akhirnya jadi sama kayak gini ya. Dipakai celana udah nggak kelihatan ya kayak gitu. Itu tujuan akhirnya dari rehab itu kalau udah mentok ya diberikan kayak gini. Ya, tuh. Itu untuk materi dari fisiaternya, fisiatrik. Ada yang ditanyakan? Yang tadi flasid udah paham? Udah jelas? Nek belum saya tak ulangi lagi ya. Sing fase penyembuhan tadi, fase penyembuhan.
Oke, sik tak jelasno maneh sing fase-fase penyembuhan tadi. Ya, jadi fase-fase penyembuhan pada pasien stroke ini secara umum dibagi menjadi 3. Ada fase flaccid, itu yang pertama, atau fase hipotonus. Kemudian yang kedua, spastisitas, ya, spastisitas atau hipertonus. Dia ada fase 2 sampai fase 5. Dan yang terakhir, ada fase penyembuhan atau fase 6. Untuk fase 1, dia itu flaccid, di mana pasien tidak dapat menggerakkan anggota gerak yang sakit. Ya. Kemudian fase 2, ya, spastisitas udah mulai timbul, kekakuannya udah mulai muncul. Ya. Ini sinergis dasar ekstremitas juga mulai muncul sebagai reaksi asosiasi atau reaksi kompensasi minimal pada pasien mulai dapat menggerakkan sebagian anggota gerak, baik yang sakit secara baik dan disadari. Jadi pasien udah bisa. Untuk fase 3, ya, spastisitas semakin meningkat atau berat dengan gerakan pola sinergis yang disadari. Pasien dapat menggerakkan anggota geraknya hanya dalam pola sinergis massal. Reaksi asosiasi kompensasi lebih nyata dan pola yang sama dengan sinergisnya. Jadi dia ini udah mulai bisa menggerakkan tangannya, tapi nggak banyak. Ya, gerakan tangannya yang searah. Gini aja, jadi nggak bisa disuruh muter gitu ya. Semua antagonis atau berlawanannya itu nggak bisa. Kemudian fase 4, dia itu pola sinergis dan spastisitasnya mulai menurun. Ya, pasien mulai menggerakkan anggota geraknya di luar pola sinergis. Ada 3 gerakan kombinasi yang menjadi ciri khas pada fase keempat ini, yaitu meletakkan tangan di belakang tubuhnya, kemudian memfleksikan shoulder-nya ya kayak gini, kemudian dapat melakukan gerakan pronasi supinasi pada posisi fleksi elbow. Ya, jadi kayak gini. Udah bisa kayak gini. Ini fase 4. Fase 5 yaitu spastisitas minimal. Ya, pasien dapat melakukan gerakan kombinasi yang lebih kompleks di luar pengaruh pola sinergisnya. Gerakan-gerakan tahap ini yaitu mengangkat tangan ke samping. Bisa ya, jadi diangkat tangan ke samping itu udah mulai bisa. Kemudian fleksi shoulder lebih dari 90 derajat itu udah bisa dengan posisi elbow-nya ekstensi ya ke belakang kayak gini. Nah, ini udah mulai bisa. Kalau yang fase 6 dia itu ya fase ini spastisitasnya udah hilang. Ya, spastisitasnya udah hilang dan pasien udah dapat melakukan banyak kombinasi gerakan. Ya, ini ya kalau pasien-pasien dengan kombinasi fase 6 ini udah bisa banyak gerakan.
Ya. Dan bisa mengkoordinasi gerakannya dengan baik. Ya. Sehingga sekilas dia itu tampak normal, nggak ada perubahan atau nggak ada kegagalan dalam gerakan ekstremitasnya, kayak gitu. Oke, ini hampir sama sih. Yang tahap akutnya tujuannya akut untuk mencegah pengabaian terhadap sisi yang sakit, menghambat perkembangan pola sinergis, kemudian mencegah komplikasi sekunder, mencegah fisiologis kardiorespirasi ya. Jadi mencegah atau menghalangi agar nggak jadi semakin parah. Ya, itu yang akut tadi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oh, enak ini jurnal ini apik ini. Kalau belum ada pertanyaan sampai di sini dulu ya. Besok bisa dilanjut sama Mas David nih nggak salah jadwalnya ya. Oke, gitu dulu. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, selamat belajar ya. Semoga lancar ujiannya ya besok ya hari Kamis ya. Terima kasih, Terima Kak. Oke.